Pendaftaran calon legislatif partai politik ke Komisi Pemilihan Umum Pusat Jakarta disambut meriah dan antusias para bakal caleg partai. Mereka ramai-ramai mendatangi KPU Pusat dengan berbagai atribut menarik khas partai pengusung. Namun di tengah euforia pendaftaran caleg, KPU ternyata mendapat kritikan terkait keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif 2024. Setelah sebelumnya keterwakilan perempuan diizinkan ada di bawah 30%, kini KPU memastikan pileg kali ini keterwakilan perempuan wajib memenuhi kuota 30%. Ya, memenuhi kuota 30% bacalek perempuan bukanlah hal mudah. Adalah realita, tak sedikit partai yang kesulitan memenuhi kuota tersebut. Minim minat berkecimpung dalam dunia politik adalah salah satu sebab partai kesulitan mendapat bakal calon legislatif perempuan yang didaftarkan. Tak hanya masalah keterwakilan perempuan, bacalek dari golongan kaum muda juga menjadi pekerjaan rumah partai. Lantas bagaimanakah partai memenuhi keterwakilan perempuan 30%? Benarkah demi memenuhi kuota tersebut, partai rela mengambil acak bacalek perempuan? Tim TV One mengabarkan. Maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai A kurang dari 50, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah. Atau B 50 atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas. Akan dilakukan perubahan menjadi dalam hal penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas. Ya, kalau membaca judul kita pagi hari ini, Pemilu 2024, krisis perempuan, krisis bacalek perempuan dan juga anak muda. Apakah memang benar? Kita membahas mengenai hal ini dengan 3 narasumber yang sudah bergabung pada hari ini. Di studio sudah ada Mbak Lindsay Afsari, Sekjen DPP Partai Golkar. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Lindsay. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Dan juga sudah ada yang langganan, Mas Adi Praitno. Pengamat politik, selamat pagi Mas Adi. Sehat? Pagi Rati, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga yang sudah bergabung bersama kami via Zoom sudah ada Mbak Rahayu Saraswati, Waketum DPP Partai Gerindra. Selamat pagi Mbak Saras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi. Saya mau ke Mbak Lindsay dulu sebelumnya Mbak. Kalau melihat tadi judul kita adalah krisis bacalek perempuan dan juga anak muda. Memang benar. Dan apakah partai-partai politik ini secara acak aja akhirnya memilih bacalek perempuan yang ada di Indonesia? Oke. Saya mungkin sekarang ngomong dulu pembukanya nih, memposisikan dua wilayah nih. Betul. Ketika saya bicara sebagai Wasekjen Partai Golkar, sebenarnya itu rapih. Kalau Golkar sudah rapih, baik perempuannya, anak mudanya, karena memang kita adalah partai kaderisasi gitu ya. Kita memang sudah punya banyak sekali, malah cenderung antri, cenderung ada yang malah nggak dapet tempat gitu. Kita menerapkan pola fungsionaris 200%, 150% sampai akhirnya 100%. Itu yang kita lakukan. Penjaringannya seperti itu. Tapi tadi saya bilang di wilayah lain saya harus menempatkan sebagai ya kita politisi perempuan yang memperjuangkan teman-teman perempuan lainnya, tidak hanya bicara partai kita sendiri. Mbak Saras nih adalah juga pejuangnya nih di KPPI. Kebetulan kami kan juga sama-sama di KPPI. Jadi kita sama-sama harus memperjuangkan untuk teman-teman yang di partai lain seperti apa ini. Karena kelihatannya memang banyak yang belum dapat tempat. Itu sih. Kondisinya bagaimana sekarang Mbak Lindsay? Sekarang artinya kalau misalnya ini di Golkar gitu sudah ada mekanismenya gitu. Tapi kemudian kontribusi dalam gambaran yang lebih besar, politisi perempuan, politisi anak muda bagaimana? Ya, kalau perempuan ini memang kecenderungannya mencari mereka kalau yang baru pasti mereka akan kagetan gitu ya. Ini bicara kalau partai-partai baru, tapi kalau partai-partai lama sudah tadi saya bilang sudah mengkader gitu kan ya. Nah, maka kemudian dibutuhkanlah dari awal ini kita pendidikan untuk perempuan-perempuan agar tidak antipati terhadap politik gitu kan, sehingga ketika bukan hanya cabutan yang penting 30% tercapai, cari artis, misalnya artis dalam artian bukan berarti artis juga tidak baik, tidak kompeten, bukan ya, tapi jangan akhirnya menjadi pelengkap, karena tujuan kita 30% itu bukan hanya di pencalonan,
30% ini kita harus harus jadi anggota DPR yang akan memperjuangkan kemudian kebijakan-kebijakan perempuan gitu. Jadi kalau cuma pencalonan sih mungkin akan lebih mudah gitu. Iya. Gitu. Oke, itu dari sisi Mbak Lindsay. Coba kita ke Mbak Saras. Mbak Saras, apakah juga sejalan selama ini caleg perempuan dianggap sebagai ya hanya untuk memenuhi persyaratan saja begitu, Mbak Saras? Jadi ini ada dua sisi ya, dan saya seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Lindsay juga istilahnya punya berbagai topi. Di satu sisi tentunya topi sebagai Wakil Ketua Umum di Gerindra, bidang perempuan, pemuda, dan anak, tapi juga di sisi yang lain saya juga sebagai politisi perempuan, sebagai pejuang perempuan dan anak, juga sebagai ketua presidium di Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Beda dengan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia. Di situ saya Dewan Pakar. Nah, dalam hal ini kita melihat realitanya. Kalau misalkan tadi ditanya apakah perempuan masih dilihat sebagai pelengkap atau sebagai istilahnya kita masih kesulitan untuk mencari, realitanya ini lintas partai ya, lintas partai. Bahwa walaupun kita sudah punya 30% di dalam struktur adalah kader perempuan, belum tentu mereka sepenuhnya siap untuk masuk ke dalam kontestasi politik, terutama pileg gitu ya. Karena Mbak Lindsay juga pasti sangat mengetahui ya, mungkin berapa kali sudah mengikuti kontestasi, juga termasuk dari rekan-rekan yang ada di Golkar. Belum tentu bahwa kita punya kemampuan secara intelektual, punya jaringan, punya link kepada istilahnya para pimpinan, belum tentu itu artinya kita punya kemampuan mungkin secara finansial dan juga yang lain-lain untuk masuk ke dalam kontestasi politik. Sehingga tetap memang ada, dan ini saya yakin di lintas partai. Mungkin level DPR RI-nya tidak bermasalah, tetapi saya yakin ada daerah-daerah di mana semuanya itu menyampaikan wah ini sulit untuk bisa mencari 30% perempuan, dan itu realitanya. Kenapa? Karena kita melihat bahwa faktanya untuk politisi perempuan itu ada 3 tantangan utama. Pertama tentunya dari sistem politiknya sendiri, yang itu kemarin saya adalah bagian dari mereka yang menyatakan keberatan dan sebenarnya sangat kecewa dengan PKPU 10 pasal 8 yang tadi disebutkan, karena tadinya pembulatan ke bawah. Ya mohon maaf, dari mana hitungan matematika di dunia ini yang menyatakan 1 dari 4, 2 dari 7, 2 dari 8, ataupun seterusnya dari 11 gitu ya, 3 dari 11 itu 30%. Dari mana? Itu tidak masuk sama sekali dalam hitungan matematika. Tetapi kita menyadari bahwa di Komisi 2 DPR RI dan dari KPU sendiri itu melepaskan dan itu santai saja itu keluar 17 April kemarin gitu ya. Jadi ini yang adalah realita yang dimana walaupun DPR RI mungkin aman, yang kita memang masih harus awasi adalah DPRD dan DPR. Dan realitanya memang bahwa banyak juga bacalek maupun juga mereka yang masih berjuang ya perempuan, bahwa kalau misal ini bukan persoalan perempuan saja, tapi mau itu perempuan atau laki-laki, kalau nggak dapat nomor urut 2, kalau nggak dapat nomor urut 3 nggak mau maju, istilahnya gitu. Karena kalau nggak dapat dari 1 dari 3 yang di atas, pastinya kan itu artinya di nomor urut yang di bawah. Nah itu kalau sudah seperti itu gitu kan, istilahnya jadinya menjadi pertanyaan, ini Anda tuh maju sebenarnya untuk melayani rakyat atau hanya untuk menang saja? Dan itu tidak berkaitan dengan gender, karena itu mau laki-laki mau perempuan itu pun juga sama. Tapi karena kita memang kesulitan untuk mendapatkan perempuan ya, 3 tantangan utamanya sistem politiknya, yang kedua budaya yang masih sangat patriarki, yang ketiga baru kita bicara tentang ekonomi yang sangat berkaitan dengan budayanya itu tadi. Banyak perempuan yang punya kapasitas intelektual, belum tentu mereka punya kapasitas secara finansial, apalagi kalau sistem terbuka untuk maju, karena artinya harus berhadapan dengan mereka yang ya mohon maaf duitnya nggak berseri, apalagi kalau maju di masyarakat yang mungkin money politiknya itu masih menjadi status quo. Oke, baik.
Nanti kita lanjut ya dengan Mbak Lindsay, Bang Adi, dan juga Mbak Saras soal isu ini. Tapi kami jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Mas Adi Pray. Kalau Mas Adi Pray melihatnya bagaimana dengan mungkin peran dan juga tanggung jawab dari perempuan dan juga anak muda yang saat ini sudah ada di legislatif. Kemudian apakah memang perempuan ini ya dianggapnya sebagai pemenuhi persyaratan aja begitu. Tadi Mbak Saras juga mengatakan sebenarnya masih ada tantangan juga untuk kaum perempuan ini. Ada 3 dari sisi sistem politik, budaya, dan juga ekonominya. Ya, secara prinsip begini, setiap partai politik itu ketika mencoba untuk mencari dan perumusan soal kandidasi pencalekan, pasti berpikir bagaimana cara memenangkan pertarungan. Jadi caleg yang diusung itu harus dipastikan adalah mereka yang memiliki mesin politik untuk mendongkrak perolehan dan pendapatan gitu ya, elektabilitas setiap caleg. Jadi disitulah kemudian sebenarnya partai nggak terlampau peduli mau pemuda, mau kalangan kolonial, mau tua, mau perempuan, mau laki-laki, nggak penting. Ya, betul. Percuma taruh perempuan, affirmative action 40%, 50%, bahkan 100%. Tapi kalau tidak menjamin kemenangan. Tapi undang-undang mengamanahkan kepada kita. Undang-undang 2017, Undang-undang Pemilu, pasal 245 jelas bahwa setiap partai politik kalau mau maju, pencalekannya wajib hukumnya menyertakan 30% perempuan. Bagi saya, kalau tidak ada klausul tentang affirmative action ini, saya kira partai politik juga tidak akan terlampau peduli dengan perempuan. Karena the end of the day-nya partai itu melihat resource perempuan ini dalam banyak hal seringkali banyak barrier-nya ketimbang insentif pemenangannya. Perempuan misalnya harus berkutat pada persoalan domestik. Yang kedua misalnya orang juga tahu, partai politik juga tahu bahwa potret pemilih kita itu adalah secara budaya politik masih patriarkal, bahwa perempuan itu seringkali dianggap sebagai second class citizen. Jadi perempuan itu dianggap makhluk warga negara kelas kedua, dianggap belum pantas, dianggap belum mumpuni untuk menjadi pemimpin dan menjadi pejabat publik. Ini yang turut bisa menjelaskan soal kenapa begitu banyak caleg perempuan, tapi tingkat keterpilihannya begitu rendah. Jadi, di luar hal-hal yang disampaikan oleh Mbak Lindsay sama Mbak Saras, ini soal logistik dan seterusnya ya. Tapi yang paling penting adalah kalau saya meneliti secara umum, antara partai Islam dan partai nasionalis, tingkat keterpilihannya juga beda-beda. Di partai Islam cukup minim caleg perempuan yang jadi anggota dewan. Jadi ada resistensi di kalangan pemilih Islam itu kalau perempuan itu harus jadi pemimpin. Mas. Ini yang sebenarnya cukup menjelaskan kepada publik kenapa partai politik relatifly agak kurang aware dengan kalangan perempuan dan kalangan pemuda. Oke, kalangan perempuan karena sudah ada katupnya, undang-undangnya soal 30%, tapi soal anak muda tidak ada ceritanya. Kalau dilihat daftar caleg yang diusung oleh semua partai politik, kalau mau jujur, sekalipun ada anak muda, paling 1 ataupun 2, itu pun harus anak pejabat dan anak elit di negara ini. Jadi kalau anak petani seperti padi gitu ya, kemudian anak pesantren, kemudian dosen biasa dan seterusnya, nggak ada dalam daftar itu sekalipun punya kapasitas, punya kompetensi dan punya uang yang nggak berseri tadi ya. Nah itu yang ingin saya katakan bahwa partai politik menghitung untung dan rugi. Ujung dari pertarungan ini adalah caleg yang diusung harus memenangkan pertarungan. Tutup mata, nggak peduli apapun rasnya, nggak peduli. Aturannya ada, Bang Adi. Tapi kan affirmation action tadi dari parpol juga kayaknya nggak nyambung gitu loh. Nah, artinya dengan ada angka 30%, kemudian ada kontribusi dari politisi perempuan dan juga anak muda, kok kalau dari penjelasannya Mas Adi tadi kok kayaknya tidak akan memberikan dampak yang luar biasa gitu. Sebenarnya ada secara signifikan. Kalau kita melihat hasil pileg misalnya 2019, Golkar itu mampu memproduksi anggota dewan yang dari kalangan anak muda. Ada Roro Fitria, ada Putri Komarudin, dan seterusnya. Tapi tidak terlalu blow up. Tapi kita juga tahu bahwa yang jadi anggota dewan itu sebenarnya adalah anak-anak elit yang sebenarnya punya penetrasi yang cukup kuat di negara ini. Jarang misalnya kita nemukan ini warga negara biasa, anak muda, kemudian memenangkan pertarungan. Ataupun ada anggota dewan dari Nasdem. Tapi kan bapak ibunya adalah penguasa lokal, bupati dan mantan bupati dan seterusnya. Itu artinya apa? Sekalipun ada pencantuman anak muda, itu bisa dipastikan. Kalau tidak dia bukan vote getter, dia harus menang. Begitupun dengan perempuan. Nah problemnya Mas, dalam sistem proporsional terbuka, perempuan dan nggak perempuan, ini tarung terbuka antar sesama teman. Caleg laki-laki juga nggak mau kalah dengan perempuan.
dia didaftarkan sebagai caleg bukan masuk surga tujuannya, tapi ingin menang, Mas. Jadi ini bukan soal karpet kuning, karpet merah. Jadi akhirnya gitu sekarang ya. diiming-imingi untuk mendapatkan nomor 1, nomor 2 gitu, Mas. Betul. Nah, kalau nomor urut 1 dan nomor 2 ini minimal memberikan dorongan semangat kepada caleg supaya tidak dianaktirikan, supaya merasa diprioritaskan, supaya merasa dipentingkan di partai. Makanya nomor urutnya cantik, Pak. Nomor urut 1 dan nomor 2. Bukan nomor urut sepatu, nomor 4, nomor 5. Senyum-senyum sendiri nih. Bahasa saya ini sebatas pelengkap penderita judulnya. Mbak Lindsay sepakat nggak dengan fakta-fakta tadi yang disampaikan? Jadi gini, saya sepakat ketika posisi saya sebagai wasekjen. Kebetulan saya juga di Kesatuan Perempuan Partai Golkar sebagai sekjen gitu. Jadi dua tempat ini ketika kita sebagai wasekjen, saya bersama-sama dengan DPP ya seperti yang beliau bilang, pokoknya partai ini harus mencapai target gitu Realistis kan lah ya di situ ya. Realistis gitu ya. Tapi toh kita tetap mengakomodir lebih dari 30%. Kita Golkar 33,96%. Tapi ketika saya sebagai sekjen KPPG, kami ini komitmen untuk mengawal teman-teman perempuan gitu kan ya. Rekomendasi kami keluarkan ke semua teman-teman, tidak hanya di pusat tapi juga sampai ke daerah, bahwa si ini dengan kompetensinya, dengan segala macamnya layak untuk diperjuangkan di nomor urut 1, di dapil yang ramah perempuan, di dapil yang memungkinkan dia untuk menang gitu kan ya. Tapi ketika kita menggodok kan di dalam hal ini kan ada tim sel kan, gitu ya. Perempuan masuk di dalamnya, Ibu Airin gitu ya, ketua umum kami gitu. Nah itu profiling diperlukan. Jadi tidak hanya masukin bagaimana kemudian profilingnya. Makanya penjaringan kita tadi ada 200%, 150% sampai akhirnya 100%. Artinya punya kemampuan tadi yang Mbak Saras juga bilang, tidak hanya intelektual, tidak hanya masyarakat mengakui smart nih, oke nih bisa memperjuangkan. Tapi ternyata perjalanan untuk sampai ke sana ya kan nggak segampang itu. Berat ya. Harus ada kemampuan jaringan gitu ya, punya jaringan, tapi jaringan juga yang bisa diaktifasi. Bagaimana mengaktifasi jaringan? Berarti harus ada kemampuan finansial untuk operasional. Nah, memang secara kelembagaan KPPI kita juga memperjuangkan, nanti Mbak Saras mungkin akan menjelaskan, ada rekomendasi untuk semua parpol agar perempuan ini juga didukung, disupport secara logistik. Nah, itu artinya kan mengakui bahwa memang sulit karena tadi kita domestik ya, kemampuan ekonominya berbeda gitu. Kalaupun ada yang mampu mungkin karena disupport oleh tadi keluarga gitu ya, atau ya tadi patriarki dan segala macamnya. Tapi ya yang pasti itu kita mengawal, tetap kita mengawal walaupun jadi dua sisi tadi. Ketika saya sebagai wasekjen saya memperjuangkan, iya oke Pak ini gini kita profiling, tapi ketika kita memperjuangkan nggak bisa, tetap support juga, harus wajib gitu. Baik, saya terakhir ke Mbak Sarah. Mbak Sarah tadi menyebutkan setidaknya ada 3 challenge gitu. Nah, untuk menutup gap atau setidaknya meminimalisir ya tiga challenge itu, dan kemudian akan berdampak pada kontribusi politisi perempuan yang lebih besar, kemudian juga politisi muda yang lebih besar, apa yang bisa dilakukan atau kebijakan ini harus diambil oleh siapa? Ini sangat berlapis ya, sangat berlapis. Ini sebenarnya lebih berdampak karena kalau dengan menggunakan sistem terbuka. Karena kembali lagi tadi yang disebut oleh Bang Adi bahwa kalau sistem terbuka itu all out fight gitu ya. Ini pertarungan terbuka, bahkan istilahnya sesama caleg di dalam satu partai pun pasti akan bertarung satu sama lain. Justru dalam pengalaman saya 2 kali maju, kita lebih khawatir antara sesama di dalam satu partai dibanding keluar kalau dengan sistem terbuka. Karena kan istilahnya mungkin dari Golkar hanya bisa dapat 1 atau 2 kursi, mungkin di Gerindra juga hal yang sama, sehingga itu kenapa nomor urut tadi itu sangat bermanfaat, karena ya kembali lagi kita harus menjelaskannya kepada masyarakat, sosialisasi. Kadang-kadang kalau misalkan untuk sosialisasi nomor yang di tengah susah, tapi itu sangat tergantung karena ada juga yang sebenarnya senang asalkan itu nomornya mungkin sama dengan nomor urut partai. Itu juga berbeda lagi gitu ya. Nah, kembali lagi kalau misalkan kita bicara tentang tadi tantangan yang saya sebut, di mana itu sistem politiknya sendiri seperti ya ini peraturan KPU yang tiba-tiba keluar, makanya ya saya mau justru tantang, istilahnya saya yakin ini bukan hanya di Gerindra,
Karena setelah istilahnya kita ngomong secara frontal, secara publik ya, itu pasti ada tuh pimpinan-pimpinan yang ngomel gitu. Bukan karena persoalan istilahnya tidak pro perempuan, tapi kenapa baru sekarang ngomongnya. Saya yakin kalau misalkan Lindsay nih misalnya ngomong nih secara terbuka, tolak PKPU 10 ya, pasal 8 gitu. Saya yakin pasti akan ada dari pimpinan Golkar yang tetap akan kontak yang istilahnya lu ngapain ngomong sekarang gitu. Karena memang persoalannya kan ini sudah sangat mendekati kemarin itu pendaftaran DCS gitu ya. Kok baru sekarang istilahnya, bukan salah kita juga, kenapa kok sistem politiknya tiba-tiba keluar peraturan di istilahnya udah H- berapa hari gitu yang melanggar undang-undang pemilu kan gitu. Ini bukan persoalan kalau misalkan masih sesuai dengan undang-undang pemilu minimal 30%, nggak akan ada yang istilahnya ngomel gitu ya. Tapi sekarang kita memang harus protes secara jelas karena memang tiba-tiba ada peraturan yang tidak pro. Nah, salah satunya tentunya tadi sudah disebut oleh Lindsay, harus ada kaderisasi. Nggak semua partai melakukan kaderisasi dari bertahun-tahun sebelumnya. Ada yang mungkin baru saja didirikan, nunggu ini kita bakal lolos verifikasi atau tidak, baru terus setelah itu akan melakukan kaderisasi. Nah, hal yang seperti ini sangat tidak membantu karena tentunya jadinya ya kita banyak yang butuh loncat, banyak juga perempuan yang belum mempersiapkan total karena lihat dulu dia bakal masuk nggak nih ke daftar gitu ya. Jadi kayak ayam dan telur saling menunggu gitu. Jadi jelas bahwa kaderisasi sangat penting. Tapi juga selain dari itu, saya rasa juga perlu ada pemahaman dari masyarakat gitu. Kenapa ada affirmative action ini? Realitanya ya karena kembali tadi banyak sekali budaya kita yang mau tidak mau perempuannya untuk maju aja itu minta izin dulu dari kalau nggak suaminya, bapaknya gitu kan. Ya karena itulah budaya kita gitu. Dan sayangnya dengan budaya kita seperti itu, ini bukan masalah. Tidak jadi masalah kalau misalkan laki-lakinya di keluarga tersebut sangat mendorong, mengetahui bahwa anaknya atau istrinya atau siapapun keponakannya dan seterusnya punya kemampuan. It is not based on ini ayahnya sudah selesai menjabat jadi anaknya yang akan maju. Enggak, tapi dia punya kemampuan, dia punya merit, dia terpanggil untuk melayani, misalnya seperti itu. Nah, itu berbeda. Nah, ini yang saya rasa harus terus kita dorong untuk ada sosialisasi kepada masyarakat. Jangan lupa, 50% warga negara Indonesia adalah perempuan. Jangan lupa aturan-aturan kalau misalkan kita berkaitan dengan infrastruktur aja itu harus dengan suara perempuan. Kalau misalkan enggak, nanti jembatan penyeberangan aja mungkin nggak pro ibu hamil, nggak pro untuk lansia. Kita harus ada inklusivitas. Baik, Mbak Saras. Oke, baik. Terima kasih Mbak Saras sudah meluangkan waktu juga memberikan informasi yang banyak ya, juga edukasi buat kita semua. Terima kasih juga Mbak Lindsay dan juga Mas Adi sudah bergabung pada pagi hari ini.